Suropati hanya meminum seteguk kopi dari cangkir keduanya. Ia merasa sangat gelisah dan kecewa. Tak sampai waktu zuhur, ia pun akhirnya membayar kopinya dan meninggalkan warung Mbok Siem. Dikayuhnya sepedanya bagaikan kesetanan. Sesampainya di rumah, Suropati segera berlari menuju ke brak tempatnya biasa bekerja. Aku akan pergi ke Madiun untuk beberapa hari, Damar. Selama aku belum pulang, tolong kau ajak Soleh untuk mengajari anak-anak di balai kelurahan, ujarnya. Damar yang sedang sibuk mengukir, kini mengangkat kepalanya dan memandang Suropati dengan keheranan. Ada perlu apa ke Madiun, Kakang? Kok mendadak sekali? Tanyanya. Ada hal penting yang harus kubicarakan dengan Pak Dejarwo. Aku tinggal dulu ya, jawab Suropati sembari membalikkan punggung dan berjalan masuk ke rumah dengan tergesa-gesa. Damar menelan kembali pertanyaan yang sudah menggantung di ujung lidahnya. Ia merasa sangat aneh. Suropati tak pernah bersikap seperti itu. Mau kemana kau, Nger? Tanya sang ibu saat Suropati menghampirinya di dapur untuk berpamitan. Aku mau ke rumah Pak Dejarwo, Bu. Hanya beberapa hari saja kok, jawabnya. Sang ibu memandangi lekat-lekat wajah Suropati yang begitu kusut. Ada apa? Tanyanya lembut sembari mengelus lengan sang putra. Suropati menghela napas berat. Ia mendongakkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ndak apa-apa, Bu. Aku hanya ingin menenangkan diri saja. Pamit nggih, Bu. Sang ibu tahu tak ada gunanya mendesak Suropati dengan 1000 pertanyaan. Anak lelakinya itu selalu bercerita saat ia memang sudah siap untuk berbagi. Ya wis, Nger. Hati-hati di jalan. Salam untuk Pak Demu. Suropati mengangguk. Ia mencium punggung tangan sang ibu, lalu bergegas keluar dari rumah. Di dalam kereta api menuju Madiun, Suropati melamun, merencanakan hal yang ingin dikatakannya kepada Pak Dejarwo, kakak dari sang ibu. Sebagai kakak satu-satunya, Pak Dejarwo sangat menyayangi ibu dari Suropati. Namun, lelaki sepuh itu tak pernah mau menginjakkan kaki di rumah Ki Mangun ataupun bertemu dengannya. Pak Dejarwo tak pernah menyetujui pernikahan sang adik dengan Ki Mangun. Suropati memijat tengkuknya yang terasa berat. Kepalanya terasa pening akibat terlalu memikirkan tentang Janti. Apakah memang Ki Jalasetra memang sangat membencinya sehingga menolak kedatangannya? Ataukah itu hanyalah siasat Janti karena gadis itu tidak sungguh-sungguh mencintainya? Suropati mengumpat pelan. Pak Dejarwo adalah harapan Suropati satu-satunya. Suropati ingin meminta bantuan kepada sang paman untuk berbicara kepada Ki Jalasetra. Bagaimanapun juga, di masa remajanya, kedua lelaki itu pernah berteman akrab saat Pak Dejarwo masih tinggal di Sambangrejo. Ikhlaskan, Dok,
Mbak Yumu sekarang sudah terbebas dari rasa sakit. Ia sudah berkumpul dengan anaknya di surga. Hibur Lek Warsi. Perempuan itu mengelus-elus punggung Janti yang terus menangis terisak. Ki Jalasetra tiba tak berselang lama setelah kedatangan Janti di rumah itu. Tubuh lelaki sepuh itu tampak gemetar menahan kesedihan. Beberapa kali ia mengusap matanya, tak mampu membendung air mata yang terus mengalir. Ranto tampak terduduk lesu di pojok ruang tamu, sambil mendekap kedua anaknya yang terus menangisi kepergian sang ibu. Sesekali ia tersenyum getir dan mengangguk, menjawab ucapan bela sungkawa dari para tamu yang berdatangan. Seperti biasa, Dayang mengurung diri di dalam kamarnya. Kedukaan ini sama sekali tak pernah terbayangkan di benak Janti sebelumnya. Ia tahu sakit Sumiati sudah begitu parah. Namun, Janti tak menduga bahwa sang kakak akan begitu cepat menyusul sang Aji. Hanya berselang beberapa hari setelah kematian bocah itu. Untuk sementara waktu, tinggallah di rumah ini Janti. Kasihan para ponakanmu itu, ujar Ki Jalasetra saat mereka berjalan menuju ke pemakaman. Enggih Romo, jawab Janti lirih. Ia teringat akan Suropati dan janjinya kepada pemuda itu. Di manakah ia sekarang? Janti menyusut air mata dan menutupi sebagian wajahnya dengan kerudung. Ia hanya berharap agar semoga Suropati mendengar kabar duka ini dan segera menemuinya di rumah mendiang Sumiati. Walah Nger, apa ndak ada gadis lain yang lebih cantik dari si Janti itu? Kamu itu ganteng, gagah, dan pinter nyari duit. Pasti banyak sekali gadis yang kepincut kepadamu. Lalu mengapa pilihanmu malah jatuh kepada anak Ki Jalasetra itu? Pak De Jarwo menggeleng-gelengkan kepala setelah mendengar penuturan Suropati. Pemuda itu hanya menunduk, enggan untuk menjawab. Sejak meninggalkan rumahnya, Suropati sudah bisa menduga sang paman akan berujar seperti itu. Dan ternyata dugaannya memang tak meleset. Pak De Jarwo meneguk kopi pahitnya, lalu menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi kayu jati. Ia menatap tajam sang kemenakan. Tinggallah di sini untuk beberapa lama. Aku akan mengenalkanmu kepada beberapa orang gadis, anak dari para sahabatku. Suropati mengangkat kepalanya dan menjawab dengan cepat. Ndak Pak De, aku tidak ingin gadis yang lain. Bukan itu tujuanku untuk datang kemari. Kamu tahu kan Suropati, kalau aku sampai datang menemui Jalasetra untuk melamar anak gadisnya untukmu, itu artinya aku menabuh genderang perang terhadap bapakmu. Suara Pak De Jarwo terdengar meninggi. Apakah Pak De takut kepada bapak? Tanya Suropati datar. Omong kosong apa itu? Aku ndak pernah takut terhadap bapakmu. Pak De Jarwo menjawab dengan gusar. Suropati tertawa di dalam hati. Pancingannya berhasil. Lelaki sepuh itu pantang terusik harga dirinya.
terutama bila Suropati membandingkannya dengan Ki Mangun. Kalau Pak D tak takut terhadap Bapak, lalu mengapa Pak D tak mau membantuku? Bukankah dulu Pak D pernah bilang bahwa apapun kesulitan yang aku hadapi, Pak D akan siap membantu? Sontoloyo, tapi bukan seperti ini Suropati. Pak D Jarwo mengumpat panjang pendek. Sejak Suropati lahir, ia sangat menyayangi kemenakannya itu. Apalagi karena dari keempat anaknya, tak ada satupun yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki. Itu sebabnya Pak D Jarwo sangat memanjakan Suropati, melebihi kepada anak-anaknya sendiri. Jadi, Pak D mau membantuku atau tidak? Desak Suropati lagi. Pak D Jarwo mendengkus kesal. Kamu memang keras kepala, persis seperti ibumu. Gerutunya yang disambut dengan cengiran Suropati. Ia tahu, ia telah menang. Aku bersedia melamarkan si Janti itu untukmu, tapi dengan satu syarat. Apa itu Pak D? Sambar Suropati cepat. Aku sedang menggarap rumah kayu pesanan seorang juragan. Tak mungkin kutinggalkan para tukangku tanpa pengawasanku. Sementara juragan itu mendesakku agar menyelesaikan ukiran gebyoknya secepat mungkin. Kalau kau mau membantuku menyelesaikan ukiran di gebyok itu, maka tanggunganku akan lebih cepat selesai dan kita bisa segera berangkat ke Samangrejo. Bagaimana? Kira-kira berapa lama lagi gebyok itu akan selesai kalau aku membantu Pak D? Ya, kalau kamu membantuku dari pagi sampai sore, mungkin sekitar seminggu atau 10 hari akan selesai juga. Baiklah kalau begitu Pak D, aku sanggup. Jawab Suropati dengan tegas. Pak D Jarwo terkekeh senang. Telapak tangannya yang lebar menepuk-nepuk lengan Suropati. Pemuda itu tersenyum bahagia, membayangkan Ki Jalasetra yang akan menerima lamarannya dengan mudahnya. Di hari ketiga semenjak kematian Sumiati, para pelayat masih terus berdatangan. Sambil mengasuh para kemenakannya, Janti selalu mencari-cari wajah Suropati di antara para pelayat. Namun, sejak kemarin hanya ibu Suropatilah yang datang. Janti merasa sangat merana. Ia memaklumi bila Suropati marah kepadanya karena tak menemui pemuda itu di warung Mbok Siem. Tapi ia memang tak mempunyai kesempatan untuk itu. Semarah itukah Suropati hingga sampai tega tak mau datang untuk melayat Mbak Yuku? Keluh Janti di dalam hati. Semenjak kematian Sumiati, Janti hanya pulang sekali untuk mengambil pakaian di rumahnya. Sudah 3 malam ia tidur di rumah ini. Hanya di malam pertama Ki Jalasetra menginap. Selebihnya, lelaki sepuh itu selalu pulang ke rumahnya usai mengikuti tahlilan. Tanpa sengaja, mata Janti menangkap sosok Ratmi di antara para pelayat. Seolah seperti ada koneksi tak terlihat di antara mereka. Tiba-tiba saja, Ratmi pun menoleh kepadanya. Gadis itu bergegas berlari menghampiri Janti. Janti, panggilnya seraya mengulurkan kedua lengannya. Janti menyambut pelukan sahabatnya itu dan kembali menangis. Ratmi memberikan kata-kata penghiburan.
Janti segera menarik lengan Ratmi dan mengajaknya ke ruang tengah. Apakah kamu ikut pelajaran mengukir tadi pagi? Bagaimana dengan Suropati? Tanya Janti sambil berbisik. Loh, dia kan pergi ke Madiun. Apa ndak pamitan sama kamu? Tanya Ratmi kebingungan. Janti menggelengkan kepala. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan tangis. Apa dia ndak melayat? Tanya Ratmi lagi. Ndak. Janti menjawab lirih. Kok aneh? Apakah kalian bertengkar? Janti pun akhirnya bercerita tentang rencana lamaran Suropati. Ratmi mendengarkan dengan terperangah. Mungkin dia ke Madiun karena kecewa padamu, Janti. Mungkin, jawab Janti tercekat. Apakah kau tahu akan berapa lama ia berada di sana? Tidak. Kang Damar pun tak tahu kapan Suropati akan kembali. Janti terduduk lemas. Ia tak tahu langkah apa yang harus diperbuatnya. Ia hanya berharap Suropati segera kembali dan mereka bisa meluruskan kesalahpahaman ini.